Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi berjudul kapasitas produksi dari mata kuliah Manajemen Proyek dan Analisis Investasi. Hope you enjoy this video. Bagian pertama, pengertian kapasitas produksi. Menurut Case dan Apilano serta Russell dan Taylor, kapasitas merupakan jumlah keluaran yang dihasilkan oleh suatu sistem produksi dalam waktu tertentu, yaitu selama 1 tahun atau dalam beberapa tahun mendatang. Pengertian ini dipakai dalam menyatakan kemampuan menghasilkan dari sebuah pabrik. Kapasitas dapat pula diartikan sebagai jumlah unit produksi yang dapat ditangani, diterima, disimpan, atau diakomodasi dalam waktu tertentu. Sedangkan makna kapasitas ini lazim dipakai untuk menyatakan kemampuan sebuah fasilitas jasa. Jadi, kapasitas produksi adalah kemampuan terbatas dari unit produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam bentuk keluaran atau output persatuan waktu. Poin selanjutnya, perencanaan kapasitas produksi. Perencanaan kapasitas, capacity planning, merupakan keputusan perencanaan strategi jangka panjang yang ditunjuk untuk mengadakan seluruh sumber daya produktif yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk dapat dipakai menghasilkan level produksi tertentu. Jangka waktu di sini harus cukup panjang sehingga mampu mengakomodasikan kebutuhan untuk membangun atau mengadakan bangunan pabrik baru, pemasangan mesin pabrik yang baru, atau membangun fasilitas untuk menangani pengerjaan produk baru. Jangka waktu yang dimaksud mungkin 1 atau beberapa tahun, tergantung pada jenis bisnis yang dikelola oleh perusahaan. Ada 2 macam perencanaan berdasarkan waktu yang digunakan, yakni yang pertama, perencanaan kapasitas jangka pendek. Perencanaan kapasitas jangka pendek digunakan untuk menangani secara ekonomis hal-hal yang sifatnya mendadak di masa yang akan datang. Misalnya, untuk memenuhi permintaan yang bersifat mendadak atau seketika dalam jangka waktu pendek. Kebanyakan perusahaan tidak beroperasi penuh selama 24 jam per hari dan tidak pernah beroperasi penuh 7 hari per minggu. Jika perusahaan beroperasi selama 8 jam per hari atau 1 shift dalam 5 hari per minggu, maka kapasitas normal jam kerja perusahaan adalah 40 jam per minggu. Namun banyak kasus perusahaan dimungkinkan untuk bekerja melebihi kapasitas normal sehingga kapasitas output maksimumnya lebih dari 40 jam kerja. Menghadapi kondisi seperti ini, untuk menambah atau menurunkan kapasitas, mungkin perusahaan akan melakukan penambahan dan pengurangan jam kerja atau melakukan shift kontrak dengan perusahaan lain. Apabila terjadi perubahan permintaan untuk meningkatkan kapasitas jangka pendek, terdapat 5 cara yang dapat digunakan perusahaan. Yang pertama, meningkatkan jumlah sumber daya dengan cara penggunaan kerja lembur, penambahan regu kerja, memberikan kesempatan kerja secara part-time, subkontrak, dan kontrak kerja. Kedua, memperbaiki penggunaan sumber daya dengan cara mengatur regu kerja dan menetapkan schedule. Ketiga, modifikasi produk dengan cara menentukan standar produk, melakukan perubahan jasa operasi, melakukan pengawasan kualitas. Keempat, memperbaiki permintaan dengan cara melakukan perubahan harga dan melakukan perubahan promosi. Dan yang terakhir, tidak memenuhi permintaan, yaitu dengan tidak mensuplai semua permintaan. Perencanaan yang kedua ialah perencanaan kapasitas jangka panjang. Perencanaan kapasitas jangka panjang merupakan strategi operasi dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dan sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Misalnya, rencana untuk menurunkan biaya produksi per unit yang dalam jangka pendek sangat sulit untuk dicapai karena produk yang dihasilkan masih berskala kecil. Tetapi dalam jangka panjang, rencana tersebut dapat dicapai dengan cara meningkatkan kapasitas produksi. Dalam kaitannya dengan kapasitas jangka panjang, terdapat 2 strategi yang dapat ditempuh perusahaan. Yang pertama, strategi melihat dan menunggu. Strategi ini dikatakan pula sebagai strategi hati-hati karena kapasitas produksi akan naik apabila permintaan konsumen sudah naik. Kedua, strategi ekspansionis, yaitu kapasitas selalu melebihi batas permintaan. Dengan ini, strategi perusahaan berharap tidak terjadi kekurangan produk di pasaran yang dapat menyebabkan adanya peluang masuknya produsen lain.
Poin selanjutnya, metode perencanaan kapasitas produksi. Jumlah dan jenis yang menghasilkan keuntungan maksimum atau biaya minimum sering disebut sebagai kapasitas produksi optimum atau lintas produksi optimum. Untuk menentukan kapasitas produksi optimum, terdapat berbagai macam faktor yang harus diperhatikan. Faktor tersebut pada umumnya disebut sebagai faktor produksi adalah sebagai berikut. Pertama, kapasitas bahan baku. Yang kedua, kapasitas jam kerja mesin. Yang ketiga, kapasitas jam tenaga kerja. Yang keempat, modal kerja. Dan yang kelima, kapasitas permintaan. Metode yang dapat digunakan untuk mengkombinasikan berbagai faktor tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, metode break-even point, BEP. Metode ini dapat digunakan untuk menentukan kapasitas produksi optimum. BEP diartikan sebagai suatu keadaan di mana total pendapatan besarnya sama dengan total biaya. Dapat pula diartikan laba sama dengan 0 atau marginal income atau contribution margin sama dengan biaya tetap atau biaya tetap dibagi dengan marginal income per unit atau biaya tetap dibagi dengan marginal income ratio atau biaya tetap dibagi 1 min variable cost. Menurut T. Handoko, untuk menghitung titik break even, perlu ditentukan terlebih dahulu biaya tetap dan variabel untuk berbagi volume penjualan. Dapat dilakukan dengan cara keseluruhan proyek individual. Titik break even merupakan titik di mana penghasilan total sama dengan biaya total atau dalam bentuk rumusan P dikali Q sama dengan F ditambah V dikali Q, di mana P adalah harga per unit, Q adalah kuantitas yang dihasilkan, F sama dengan biaya tetap total, dan V biaya variabel. Kedua, menggunakan metode linear programming. Program linear adalah suatu model optimasi pemasaran linear berkenaan dengan keadaan linear yang akan dihadapinya. Masalah programming linear berarti adalah masalah pencarian nilai-nilai optimum atau maksimum dan minimum. Sebagai fungsi linear yang harus terpenuhi dalam optimasi fungsi, tujuan tadi dapat berbentuk persamaan maupun pertidaksamaan disebut sebagai fungsi kendali. Sekian penjelasan singkat dari saya, lebih dan kurangnya dimaafkan. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Thank you so much for watching. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.